Halo sahabat Nova, kali ini saya Dr. Adam Prabata akan membahas mengenai komorbid terkait dengan penyakit COVID-19 itu sendiri dan efeknya seperti apa sih dengan vaksin yang sekarang lagi ramai sekarang. Beberapa yang umum ya, ini dari CDC-nya, Lembaga Penyakitnya Amerika Serikat. Jadi dia ngebagi dua, ada yang satu pasti beresiko, udah jelas buktinya. Yang kedua mungkin meningkatkan resiko, jadi bukti-buktinya ada cuma belum terlalu jelas, bedanya di sana. Kalau yang punya resiko, yang pasti beresiko itu yang jelas gagal ginjal ya, yang sampai cuci darah, itu satu. Terus kemudian punya penyakit jantung. Ketiga itu imunnya turun, bisa macam-macam, bisa karena obat, bisa karena HIV. Terus obesitas, kegemukan yang umum, diabetes juga sama. Yang kelima, yang keenam tadi kita sempat singgung Down syndrome. Yang ketujuh itu hamil. Jadi hamil juga sama, bisa hamil tapi bukan penyakit ya, tapi itu kondisi, karena kan komorbid bisa kondisi. Dan terakhir kanker, jadi dibilang orang dengan kanker itu resikonya lebih tinggi. Terus kalau yang mungkin meningkatkan resiko itu yang umum ada hipertensi. Jadi hipertensi itu belum pasti ya, tapi baru mungkin. Terus yang kedua itu punya penyakit pembuluh darah otak kayak stroke misalnya. Terus yang ketiga itu punya penyakit hati ya. Yang keempat itu asma. Jadi asma itu belum pasti tapi mungkin meningkatkan resiko. Itu sih yang umum ya. Dan itu pembagian itu termasuk ke dalam pembagian yang layak dan tidak layak divaksin ya dok? Sama juga atau beda lagi? Nah, itu pertimbangannya beda ya. Jadi kalau buat yang layak atau nggak layak divaksin itu balik lagi tadi ke prosedur uji klinisnya seperti apa. Jadi bukan dari orang-orang yang tadi beresiko tadi. Jadi kalau yang tadi satu itu hasil penelitian, studi banyak studi. Tapi kalau yang buat vaksin itu lebih ke protokol pas penelitian vaksin kayak apa. Oke. Kayak gitu sih bedanya. Jadi beda jenisnya juga ya dok ya, kelompoknya beda lagi ya dok ya. Beda konteks sebenarnya sih, nggak bisa disatuin gitu. Ya, kalau yang tadi umum ya dok ya, maksudnya umum. Yang tadi umum COVID secara umum. Iya, secara umum. Kalau soal vaksinnya sendiri kan aku ada sempat baca tuh dok ya, yang tadi ada yang layak vaksin, ada yang tidak layak vaksin. Kalau nggak salah hipertensi itu juga nggak masuk yang layak vaksin gitu. Itu pertimbangannya apa sih dok? Kan tadi belum ada ujinya juga ya sebenarnya. Oke, jadi kalau dari pemerintah sendiri kan dari Kemenkes tuh ada petunjuk teknisnya ya. Jadi mereka yang pertama dipertimbangkan adalah hasil uji klinisnya. Jadi kayak studinya seperti apa, maksudnya orang-orang seperti apa yang diikut sertakan. Kan kebetulan di Indonesia tuh sangat-sangat ketat sebenarnya ya. Jadi ada ini nggak boleh, ada itu nggak boleh. Dan yang kedua yang dipertimbangkan adalah rekomendasi dari ahli. Jadi ada rekomendasi PAPDI kayak Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia gitu, itu mereka mengeluarkan rekomendasi dan nanti itu akan jadi rujukan untuk petunjuk teknis biasanya. Jadi dua itu yang dipertimbangin uji klinisnya, termasuk uji klinis di luar ya. Jadi nggak cuma di Indonesia aja. Dan yang kedua dari rekomendasi ahli, kayak gitu sih. Itu yang menentukan penyakit ini layak, penyakit yang ini tidak layak gitu ya dok ya? Betul sekali. Layak tidak layak itu sebenarnya kayak lebih bisa memicu lebih parah lagi atau gimana? Sebenarnya layak nggak layak itu lebih karena nggak tahu. Jadi kalau dari mayoritas kriteria nggak layak itu karena kita nggak tahu, maksudnya ketika diuji coba itu nggak disertakan, jadi nggak tahu pasti sih. Mayoritas lebih ke sana. Jadi karena memang belum diuji juga banyak yang masih abu-abu ya dok ya soal Betul, ini. jadi daripada dikasih kita nggak tahu, nggak aman atau nggak efektif, jadi di Indonesia lebih ditahan gitu sih. Jadi kalau misalnya aku tanya kenapa orang komorbid itu nggak bisa divaksin, karena memang belum ada penelitiannya ya dok ya? Ya, untuk yang Sinovac tadi ya, soalnya kalau beda vaksin bisa beda lagi. Mungkin ya dok ya, kalau untuk yang beda vaksin itu khusus untuk yang komorbid atau tetap disertakan dengan yang umum gitu dok? Kalau buat pemberian di Indonesia maksudnya ya? Iya. Kalau itu saya nggak tahu pasti karena plannya belum ada dari pemerintah, maksudnya saya belum pernah baca rencananya ini vaksin ini buat apa, vaksin ini buat apa, itu belum baca. Tapi sebenarnya kayak misalnya ini nih Sinovac, itu aja bisa bakal update, maksudnya mungkin dalam sebulan ke depan itu bisa aja komorbidnya berubah karena baru banget 2 atau 3 hari yang lalu ada rekomendasi ahli penyakit dalam yang baru. Jadi mungkin aja tuh ntar petunjuk teknisnya berubah, komorbidnya berubah, info ke masyarakat beda lagi, mungkin aja. Hitungan hari ini kayaknya deh, hitungan hari ntar lagi berubah.
Itu karena ini juga bukan sih dok, karena memang uji klinis fase 3-nya memang belum selesai, jadi kayak masih Maret kalau nggak salah selesainya ya dok. Jadi di seluruh dunia itu juga sebenarnya belum selesai, terutama buat kan untuk efek samping itu kan harus dilihat dalam jangka waktu cukup panjang kan, dan itu belum selesai semuanya dipantau sebenarnya dalam hitungan, ya saya nggak tahu maksudnya hitungan berapa lama ya, mungkin ada yang 6 bulan, ada yang setahun, saya nggak tahu pasti. Nah tapi data-datanya tuh bisa baru bermunculan, misal kayak dari Brazil itu muncul data baru, terus abis itu yang dari Cina sendiri ada muncul data baru, jadinya buat lansia boleh. Akhirnya BPOM nyaranin buat lansia boleh, tapi penyakit dalam boleh lansia tapi ada syarat tertentu. Nah tergantung nih Kemenkes pakai yang mana, kita nggak tahu. Jadi bener-bener berkembang tiap hari sih. Jadi ya, berita hari ini bisa bener kata dokter tadi ya, bisa berubah-berubah terus-terusan. Bener, misalnya obrolan kita hari ini bisa aja besok berubah sebenarnya faktanya gitu sih. Oke, karena memang prosesnya masih jalan ya dok ya. Kecuali udah final baru bisa pasti. Gitu. Betul. Oke.